Salam. Selamat malam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pastor Yosua Chung. Saya punya istri satu, punya anak satu, dan kami bersyukur kami hidup dalam sukacita Allah, dan itu sebuah anugerah buat saya. Saya tinggal di Bandung dan saya melayani di Bandung, dan Tuhan memberi sebuah kepercayaan kepada saya untuk ada di Bandung. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus lewat Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Abraham Living. Saya diberi sebuah kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, rekan saya, Pastor Reinhard Bongke yang ada di Jakarta. Beberapa hari yang lalu beliau menghubungi saya untuk menyampaikan pesan di kesempatan ini. Terima kasih, Pastor. Dan dalam kesempatan ini juga saya mau menyapa Bapak Gembala kita yang ada di Timor Leste. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan juga Bapak Ibu jemaat yang ada di Timor Leste. Saya juga mau menyapa yang ada di Jakarta, Salam Jakarta. Juga yang ada di Bandung, Salam Bandung. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Dan saya percaya malam hari ini kita boleh bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur melalui ibadah Zoom ini kita boleh berjumpa, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir memberkati kita bersama-sama, saudara-saudara seiman kita. Dan mari kita menikmatinya lebih jauh. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang hebat. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami dipercayakan untuk ada bersama-sama dalam ibadah dengan saudara-saudara seiman kami, baik yang ada di Timor Leste, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Bandung. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Mari Bapa mengurapi kami Tuhan Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, urapi setiap pribadi lepas pribadi, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, untuk kami diberkati. Kami percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak menjadi sia-sia, dan itu akan menjadi berkat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami bagi-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Tuhan Roh Kudus, pimpin kami. Beri kami pemahaman lebih untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Terlebih lagi kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hati kami terbuka bagi-Mu. Berbicaralah. Pengurapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bagi setiap kita yang membuka hati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sekali lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari ini sungguh kita merasakan masa-masa sulit di masa-masa pandemi COVID, saudara. Sebuah fenomena yang cukup membuat setiap kita gemetar, takut. Namun kita harus mempercayai bahwa pandemi COVID ini yang kita alami ini, kita punya Tuhan. Saya mau beritahu, jangan pernah melihat masa-masa sulit ini dengan cara pandang kita manusia. Cara kita melihat secara jasmani. Tetapi mari dengan cara rohani kita melihat
bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu perkasa. Dan saya mengajak saudara, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada hari ini, mari kita melihat dengan sudut pandangnya Tuhan. Amin. Ketika kita melihat dengan sudut pandang Tuhan, kita akan mengerti bahwa dalam masa-masa sulit ini, masa Tuhan memberikan kepada kita untuk persiapan. Persiapan apa, saudara? Untuk persiapan masuk kepada tanah perjanjian. Saya ulangi lagi. Kita dibawa untuk masuk kepada tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara tentang pelayanan jiwa-jiwa yang terbesar sebelum Yesus datang, yaitu hari-hari ini. Kita dipersiapkan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak terjangkau, jiwa-jiwa yang tidak terlayani. Kita persiapkan hari ini Tuhan untuk apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara, adakah saudara mempunyai kerinduan yang besar seperti Tuhan? Rindu akan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ini kobarkan dalam hati kita. Kita tidak lagi sibuk dengan keadaan hari-hari ini, tetapi kita mulai mempersiapkan untuk kita masuk dalam tanah perjanjian. Penuaian jiwa-jiwa. Saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yosua pasal 3 ayat yang 1. Saudara punya catatan, usahakan kita bisa mencatat supaya kita dapat belajar kembali. Kita buka dalam firman Tuhan Yosua 3 ayat 1. Saya akan bacakan untuk saudara bersama-sama. Dalam perikopnya menyeberang sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Nah, di ayat 1 ini Yosua dan bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan, saudara, untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat lagi kembali kepada firman Tuhan di ayat yang ke-11 dan 13 di Yosua 3 ini. Saya akan bacakan. Di ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan pakai cara yang baru, tidak seperti pada masanya Musa. Ketika Musa membelah laut Teberau, sekejap mujizat terjadi. Tetapi ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel ketika mau menyeberang ke sungai Yordan, saudara. Nah, cara baru ini yang kita perlu mengerti, saudara. Apa yang menjadi rahasianya? Ada 12 imam mengangkat tabut mengangkut tabut Tuhan masuk dalam sungai Yordan ini.
dan tetap diam sampai air sungai Yordan itu kering, saudara. Diam sampai air sungai Yordan kering. Sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa itu imam pengangkat tabut? Kita harus mengerti, saudara. Dalam firman Tuhan tadi, imam pengangkut tabut ini adalah berbicara tentang kita, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Amin. Di situ ada kata sungai Yordan, tapi kita ambil kata Yordan, saudara. Nah, salah satu arti dari kata Yordan ini bahwa ditarik turun ke bawah secara roh. Kita ini ditarik masuk ke dalam situasi dan kondisi kematian. Kalau kita bicara secara alam roh, kita tahu bahwa alam ada dunia orang mati, saudara. Mengalami kematian, kita tahu bahwa semua mati hari-hari ini, saudara. Kita tahu bahwa bangsa-bangsa, negara semua mengalami kematian dari segi mental, dari segi ekonomi, dari segala hal, bahkan seluruh aspek, saudara. Kita lihat satu persatu mengalami stuck, mengalami kemunduran. Bukankah itu suasana yang merasa bahwa seakan-akan kita mati, saudara? Kita lihat, bicara lagi tentang tabut Tuhan. Nah, tabut Tuhan ini yang harus kita pahami, saudara. Tabut Tuhan berbicara adalah kehadiran Tuhan. Dengan kata lain, simbol eksistensinya Tuhan. Adakah Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Adakah Tuhan hadir dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita? Sehingga ketika Tuhan hadir, semua ada kehidupan, saudara. Sebab pilihannya, hidup atau mati. Kalau kita menghadirkan Tuhan, maka kita akan hidup. Kalau kita tidak menghadirkan Tuhan, kita akan mati. Di bawah, turun ke bawah. Lihat ciri-ciri orang yang ada, yang dibawa turun ke bawah. Mereka stres, mereka menjadi pemarah, karakter mereka akan menjadi jelek, rusak. Mereka khawatir, gelisah hidupnya, tidak ada lagi harapan. Tetapi ketika dibawa kepada atmosfer sorga, di dalam atmosfer kerajaan sorga, produknya hanya ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Miliki itu, miliki dan kejar hadirat Tuhan, kejar kehadiran Tuhan. Amin. Saudara diberkati. Saya percaya kita rindu ada dalam hadirat Tuhan. Jadi untuk selanjutnya, saudara, imam yang mengangkat tabut Tuhan dan harus diam di dalam sungai Yordan. Kita perlu tahu, ini melambangkan kita anak-anak Tuhan di hari-hari ini harus diam untuk sementara waktu di situasi yang tidak baik. Dengan kata lain, situasi kematian. Kenapa kita harus diam? Seperti mereka ada di sungai Yordan tadi. Diam untuk sementara waktu. Kita tidak tahu waktunya Tuhan. Untuk apa, saudara? Fokus pada kehadiran Tuhan. Fokus kepada hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi tenang. Kita akan lihat lagi firman Tuhan di Yosua 3 ayat yang ke-15 sampai 17. Saya akan bacakan kepada saudara. Yosua 3 ayat
15 sampai 17. Dengar baik-baik. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Dengar baik-baik. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Mantap, luar biasa. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Dahsyat, Tuhan kerjakan mujizat yang luar biasa. Saudara, kekasih dalam Tuhan, Yosua dan bangsa Israel ini tidak melihat mujizat secara langsung, saudara. Air yang terputus berjarak jauh dikatakan tadi dari mereka di ayat yang 16. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya harus diam dan taat. Kita menunggu waktu-waktunya Tuhan seperti kita tidak sabar, saudara. Kita gelisah, khawatir. Seakan-akan kita akan melakukan sesuatu yang, wah saya bisa ini. Ternyata kita tidak sanggup, saudara. Mereka hanya diam dan taat, menunggu waktunya Tuhan. Demikian juga kita ini, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari-hari lagi mengalami banyak hal yang tidak enak. Tunggu waktunya Tuhan. Sungguh luar biasa. Dan sekian waktu lama Yosua dan bangsa Israel menunggu. Ada setengah jam, mungkin 1 jam. Alkitab tidak mencatat waktu itu, saudara, untuk melihat air sungai itu kering. Tapi mereka taat untuk menunggu. Artinya, Tuhan sedang menyiapkan terobosan, menyiapkan mujizat untuk kita. Oleh sebab itu, kita harus menunggu dengan iman percaya kita. Menunggu dengan iman percaya kita. Apakah kita percaya pertolongan Tuhan ada? Seringkali kita tidak percaya, saudara. Dengar baik-baik. Seringkali kita lebih percaya diri kita daripada kita percaya Tuhan. Tapi lihat, mereka menunggu. Dan kita pun harus menunggu terobosan dan mujizat Tuhan dengan iman percaya. Maka dalam firman Tuhan malam hari ini saya akan memberi judul atau tema, kita semua harus percaya dan bertahan. Dengan kalimat yang pendek. Percaya dan bertahan. Amin. Bertahan dalam apa? Mengalami kesulitan, kesukaran, kita bertahan. Tunggu waktunya Tuhan menyatakan mujizat. Kalau tidak, kita akan kalah. Dan banyak sekali anak-anak Tuhan yang mundur. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak kuat. Hari-hari ini, mari tunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan, kita mengerti bahwa tidak nyaman. Ketika kita menunggu waktunya Tuhan, kita harus melihat dan kita menjadikan
kehadiran Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Kehadiran Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Seperti 12 imam pengangkat tabut. Tabut itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat yang keempat. Saya akan buka firman Tuhan. Saudara mencatat Ibrani 9 ayat yang keempat. Ya, kita buka firman Tuhan Ibrani 9 ayat yang keempat. Saya akan bacakan, dengar baik-baik. Di situ terdapat mezbah pembakaran ungkupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan, dengar baik-baik. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Luar biasa, saudara. Itu isi dari tabut perjanjian. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau bahas apa isi tabut tadi. Pertama, buli emas berisi mana, saudara. Mana ini berbicara adalah roti dari sorga. Kita tahu masa mereka Musa dengan bangsa Israel yang ada di padang gurun, Tuhan mempersiapkan mana, roti mana. Roti mana ini berbicara tentang roti dari sorga. Roh hidup. Artinya mana adalah Yesus itu sendiri. Pribadi Tuhan Yesus itu sendiri yang hidup. Sang firman yang hidup. Rema. Maka ketika kita membaca firman itu kita dapat rema. Ada pribadi yang hidup, Yesus Kristus itu sendiri. Roti mana berbicara tentang roti sorga, yaitu Yesus itu sendiri, saudara. Bicara buli itu bicara tentang manusia. Sebab pada saat penciptaan, buli dari tanah liat. Jadi saudara, kita butuh Tuhan Yesus, roti hidup itu. Kita butuh mana supaya kita menjadi buli emas. Katakan, jadilah buli emas. Artinya kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh rema sang firman yang hidup itu. Sehingga menuju kepada kesempurnaan. Katakan bersama-sama, kesempurnaan. Karakter seperti Kristus. Saudara, di hari-hari ini sungguh banyak karakter-karakter anak Tuhan kelihatan. Ketika mereka mengalami tekanan, mengalami penderitaan, karakternya kelihatan. Apakah mereka kuat? Atau mereka tetap memandang kepada karakter Kristus? Atau karakter mereka muncul? Mereka akan menjadi pemarah. Mereka akan menjadi garang. Mereka akan menjadi sosok yang berbeda. Atau sama dengan orang-orang dunia. Mereka tidak lagi memiliki karakter Kristus. Tapi hari ini saya mau mengajak, menggiring, membawa kita tarik. Ada di dunia orang-orang yang hidup. Artinya kita dibawa kepada atmosfer sorga. Sehingga kita memiliki karakter Kristus yang penuh dengan kasih. Sebab ketika ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Keluargamu akan mengalami sukacita. Ketakutan akan hilang, gelisah akan hilang. Itu yang kita tangkap, saudara. Miliki karakter itu. Bahkan para hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap anak-anak Tuhan miliki karakter itu. Sebab sudah diubah
dari yang tidak baik menjadi baik. Ini bicara tentang buli emas. Emas yang berisi mana, saudara. Kita lihat yang kedua, saudara. Ibrani, ini catat, Ibrani, catatan saya, Ibrani 4 ayat 14-15. Kita baca. Ibrani 4 ayat 14-15. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah, saya ulangi lagi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dengar baik-baik, pada waktunya. Dan sungguh luar biasa, kita mempunyai imam besar yang agung. Siapa dia? Dia itulah Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita, satu-satunya pengharapan kita. Saudara, yang kedua bicara tentang tongkat Harun yang bertunas. Ini ada lambang kepemimpinan imam, yaitu Yesus, imam besar agung kita. Dia memimpin hidup kita dengan keteladanannya. Dia merasakan kelemahan kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan, sakit, penderitaan kita. Tapi ingat, ketika kita mengalami penderitaan, sakit, penyakit, Yesus telah menanggungnya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yang sakit menjadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Yang susah terhibur. Yang lemah akan mengalami kekuatan. Amin. Mengapa dikatakan bertunas, saudara? Kita perlu tahu. Ini tentang kehidupan yang bertumbuh. Katakan bersama-sama. Kehidupan yang bertumbuh. Sampai subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Percuma kalau kita hidup tidak bertumbuh. Kita tidak berbuah. Untuk apa? Tapi mari saya mengajak bertumbuh. Ada kehidupan. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, di ayat yang ke-16 dia katakan begini ya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ya, sudah tadi kita baca ya, kita dengar ya. Di Ibrani 4 ayat 16 itu Tuhan Yesus memiliki sebuah kehendak dan kerinduan untuk intim dengan kita, saudara. Bayangkan, itu kerinduan Tuhan. Terkadang kita tidak suka intim dengan Tuhan. Ya apa ya? Kita terlalu sibuk memikirkan kehidupan kita, saudara. Kita terlalu sibuk dengan segala hal yang ada di dunia ini, saudara. Tapi kehendak dan kerinduan Tuhan untuk intim dengan kita itu hal yang luar biasa. Tuhan sangat rindu mencurahkan berkat-berkatnya, saudara. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, berkat kesehatan. Segala hal yang indah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Berkat rahmat anugerahnya dia curahkan kepada kita. Terima. Amin. Ini penting. Tongkat Harun yang bertunas. Kita harus bertumbuh. Amin.
Dan yang ketiga saudara, ada loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Pada perjanjian lama, kasih Allah diwujudkan dalam perjanjian. Perjanjian dengan Musa, perjanjian Allah dengan Abraham. Wujud kasih Allah dalam perjanjian lama. Tuhan ingin manusia memegang teguh dan taat perjanjian Tuhan, agar berkat Tuhan penuh atas manusia, penuh atas saya, atas saudara, atas kita semua. Miliki itu. Kita lihat dalam perjanjian baru. Pada perjanjian baru, Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua perjanjian yang pernah ada. Amin. Yang pernah Allah buat dengan manusia. Luar biasa. Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua perjanjian Allah dengan manusia. Luar biasa saudara. Dan kita lihat ayat yang terakhir saudara, di 2 Korintus 1. Ini menjelaskan bahwa Yesus adalah ya dan amin. Kita lihat di ayat yang ke-20 sampai 22, saya akan baca di dalam 2 Korintus 1. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Maka pada setiap orang harus berkata amin ketika firman Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk memuliakan Allah. Ini firman Tuhan yang berbicara. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Anugerah sempurna perjanjian baru dari Tuhan, saudara. Anugerah yang sempurna. Wow, terima itu. Keselamatan dalam Kristus adalah manunggal bersama Roh Kudus. Menunggal dengan Tuhan Roh Kudus bersatu di dalam hati dan hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Sehingga Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk memperoleh semua yang sudah Tuhan sediakan. Haleluya. Dahsyat. Ini yang perlu kita tangkap, saudara. Sesungguhnya masa-masa sulit pandemi ini yang memaksa kita banyak di rumah. Stay at home dengan istilahnya hari-hari ini, saudara. Justru menjadi kita memberi waktu terbaik kepada Tuhan. Siap? Ayo kita sama-sama memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan selama masa kita ada di stay at home ini, saudara. Pertama apa, saudara? Kita dapat menggali rahasia-rahasia baru dari firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu pantas harus dilakukan. Jangan menjadi seorang Kristen yang cuma tahu Alkitab tapi tidak tahu isinya. Saya sering kali marah dengan orang-orang yang ada di sekitar saya kalau tidak baca Alkitab. Kalau anak saya pernah menjadi seorang guru. Sekian banyak anak-anak murid saya katakan kalian harus baca Alkitab. Yang terpenting baca Alkitab. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak dewasa, semua harus baca Alkitab. Orang tua semua baca Alkitab. Jangan hanya baca-baca berita yang lain yang membuat kita stres. Tapi baca Alkitab itu rahasia Allah untuk kita menjadi kuat. Amin. Yang kedua, masuk dan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Bukankah itu DNA kita, saudara? Ketika kita mengalami tekanan, memuji Tuhan, roh kita akan menjadi kuat. Ada imun yang baru yang Tuhan berikan.
Jangan justru kita lalu gelisah, tetapi kita ada dalam pujian penyembah, menyembah Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau baik Tuhan dalam hidupku. Kita akan menikmatinya, saudara. Dan semakin membuat kita intim berjalan dengan Tuhan Roh Kudus. Itu yang memampukan kita untuk bertahan di hari-hari ini. Amin. Sungguh luar biasa, saudara. Kita bertahan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan pertolongan, perbuatan yang besar dan ajaib. Sebab Dia Imam besar agung yang sanggup menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya berkat kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya akan naikkan satu pujian untuk kita. Bagaimana kita mengakui bahwa kita mempunyai imam besar yang agung. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kebenaran firman Tuhan tidak akan menjadi sia-sia ketika kami sungguh-sungguh menerimanya. Dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Kau telah berbicara kepada kami. Hamba berhenti berbicara, Tuhan Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin.